190มึงเอาเลย เอาดิ 10 ปีครับ Halo semuanya para komadam dan hawa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sehat? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah memiliki teman perempuan? Pasti dong ya. Ya, tapi pernah nggak kalian nyimpen perasaan atau suka sama teman kalian itu? Dan jika iya, apakah akhirnya kalian berpacaran atau hanya memendam rasa itu sendirian? Nah, film ini lebih sakit lagi, yang saya sendiri tidak yakin di dunia nyata akan ada orang yang seperti ini. Kenapa? Karena si pria harus menelan rasa cintanya kepada temannya selama 1 dekade. Sanggup nggak? Nah, film ini berjudul Friendzone yang dirilis pada tahun 2019 lalu, yang mana film ini diperankan oleh Bayford dan Napat Siang Simbon Malam Sombong. Oke, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silahkan subscribe bagi yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa berikan komentar kalian di video ini. Di awal film terlihat seorang wanita yang bernama Jing diantarkan oleh ayahnya untuk pergi ke sekolah, di mana si ayah akan pergi ke Chonburi untuk keperluan bisnis, katanya. Sesampainya di sekolah, bukannya masuk ke kelas, Jing malah memanjat pagar belakang sekolah untuk keluar. Di sana sudah ada temannya yang bernama Palm yang sedang menunggu kedatangan Jing. Dan ternyata alasan mereka berdua bolos karena Jing ingin mengikuti kemana ayahnya pergi, karena setahu Jing ayahnya tidak memiliki cabang perusahaan di daerah Chonburi. Jing curiga bahwa sang ayah akan menemui selingkuhannya. Saat mengikuti ayah Jing, mereka merasa ada yang aneh karena ternyata ayah Jing tidak pergi ke Chonburi, melainkan ia menuju ke bandara terdekat. Setelah Jing memeriksa semua penerbangan pagi itu, akhirnya ia mengetahui bahwa ternyata ayahnya akan pergi ke kota Chiang Mai. Jing kemudian meminjam uang kepada Palm untuk meneruskan penyelidikannya. Namun ia tidak sendirian, melainkan Jing juga membelikan tiket untuk Palm dengan uang Palm sendiri. Setibanya di kota Chiang Mai, mereka terus mengikuti ayah Jing ke sebuah hotel, lalu dia memasuki sebuah kamar yang entah siapa di dalamnya. Jing yang merasa penasaran, kemudian diam-diam masuk ke kamar sebelahnya yang kebetulan sedang dibersihkan. Karena tidak bisa mendengar percakapan dari kamar sebelah, Palm yang tidak kehabisan akal pun menggunakan lubang colokan listrik yang ada di dinding. Dan entah apa yang didengar oleh Palm, yang jelas dia tidak ingin Jing mengetahui percakapan ayahnya. Secara tidak langsung, Palm membenarkan tentang apa yang dipikirkan Jing terhadap ayahnya selama ini. Di pesawat, tak tega melihat Jing terus-terusan bersedih, Palm pun berusaha menenangkannya. Bahkan Palm mengatakan bahwa ia mencintai Jing. Lalu Jing menanyakan cinta apa yang dimaksud, sehingga Palm yang panik menjelaskan bahwa ia mencintai Jing sebagai teman. Karena biasanya hubungan pertemanan tidak akan putus seperti hubungan pacaran. Mendengar itu, wajah Jing yang tadinya bahagia seketika berubah menjadi murung. มึงไม่ต้องเอาคำคมเฟซบุ๊กมาปลอบกู Kini Jing telah menutup hatinya untuk Palm dan tidak lagi berharap untuk jadi kekasihnya. Hal itu dibuktikan saat Jing memberitahu Palm bahwa sekarang ia telah memiliki gebetan baru. Melihat Jing pulang dengan gebetannya, Palm yang merasa cemburu bercampur penyesalan pun menghampiri mereka dan membantingkan gitar ke kepala pria tersebut. Tapi tenang saja, itu hanyalah halusinasi Palm semata. Scene kemudian berpindah ke masa sekarang yang ternyata Palm sedang menceritakan kisahnya kepada teman-temannya. Tapi bukan Palm saja yang mengalami kisah tersebut, melainkan semua temannya juga memiliki kisah yang sama. Tapi itu tidak penting. 10 ปีครับ Lanjut ke cerita Palm, di mana setelah mengetahui bahwa Jing telah memiliki gebetan dan menutup hati untuknya, kini Palm menjadi seorang playboy cap badak. Tapi sayangnya, semua hubungan Palm dengan pacarnya kandas dengan pertengkaran. Bahkan setelah Palm bekerja menjadi seorang pramugara, dia masih sempat-sempatnya menggoda teman pramugarinya. Setelah memutuskan untuk jadi teman baik, Palm selalu menghibur Jing ketika putus dengan pacarnya, begitupun sebaliknya. Palm membantu Jing membereskan dan menyingkirkan semua barang-barang yang dibelikan oleh mantan Jing. Selain itu, Palm selalu menemani Jing bekerja di sela-sela waktu luangnya. Bahkan mereka juga goes bareng di sore hari.
Suatu malam di sebuah acara pernikahan saudari Tonija, seorang pria bernama Ted sekaligus produser lagu yang kini telah jadi gebetan baru Jing, tampil sebagai gitaris kangen band yang sedang perform di acara tersebut. Setelah itu, Ted meminta Jing untuk menyumbangkan suara emasnya karena lagu selanjutnya adalah lagu favorit Jing, yaitu Cinta yang Sempurna. Namun Jing masih malu-malu takut semua orang terkesima dengan suaranya. Idol ชัดๆเลยครับเนี่ย พี่เท็ด ฮะโอ้ย Melihat mereka bermesraan, Palm yang cemburu mengambil ukiran es batu dan menipukan ke kepala Ted. Tapi lagi-lagi itu hanya imajinasi Palm saja karena terlalu cemburu. Setelah memutuskan untuk menyumbangkan suara emasnya, semua orang terpukau dengan Jing. Ketika akan mengantarkan Jing ke rumah sakit, mereka berdua berebut untuk menemani Jing. Namun karena hanya satu orang yang diizinkan ikut, Jing memilih Ted untuk menemaninya. Setelah itu terlihat Palm sedang berada di sebuah tempat ibadah di Myanmar, di mana Palm berdoa yang membuat teman pramugarinya kegeeran karena dia mendengar Palm menyebut namanya dalam doa. Tak lama kemudian, Palm mendapat telepon dari Jing yang mengabarkan bahwa dia tidak datang bulan yang seharusnya sudah timbul, dan Jing juga muntah-muntah layaknya orang hamil. Untuk memastikan Jing hamil atau tidaknya, Palm pun langsung menemuinya yang kebetulan sedang berada di Malaysia. Segitunya kalau cinta. ขอกลับก่อนนะ Setibanya di Malai, Jing langsung memeluk Palm dan dia juga telah membeli test pack tapi dia belum berani mencobanya. Atau mungkin dia ingin Palm yang membantu. Jing juga belum memberitahu Ted tentang kabar bahagia ini karena satu-satunya orang yang diberitahu Jing hanyalah Palm seorang. Ketika Jing mulai mencobanya, dia menemukan sedikit masalah karena serabinya tidak mau muntah. Setelah Palm membantu dengan suara ular mendesis dan Jing juga melakukan sedikit paksaan, akhirnya serabi Jing mengeluarkan air juga dan hasilnya negatif. Jing menceritakan bahwasanya Ted sekarang sedang menggarap lagu dengan beberapa bahasa yang ada di Asia Tenggara. Sebelumnya, ketika Jing menemani Ted rekaman di Indonesia, Ted meminta Jing untuk mengambilkan headphone di tasnya. Namun ternyata itu bukanlah headphone melainkan arloji couple yang dibelikan Ted. Jing yang merasa ada yang janggal dengan surprise Ted, kemudian memutuskan untuk memeriksa dompetnya. Dan Jing menemukan struk makan di restoran Malaysia. Jing curiga karena makanan yang dipesan adalah makanan yang seharusnya dimakan oleh dua orang sepasang kekasih. Jing yakin Ted dinner dengan salah satu penyanyinya. Caesar salad, chocolate lava, strawberry chamomile. จริงว่ะ Palm mencoba membuat Jing berpikir positif dengan mengatakan mungkin saja Ted memang makan di sana tapi tidak lebih dari itu. Bahkan Palm rela melumuri wajahnya dengan coklat untuk memperagakan saat Ted ditelepon oleh Jing ketika makan di sana. Jing pun juga terbawa suasana hingga dia mempraktekkan bagaimana cara seorang pelakor sedang merayu. Naka. Setelah diantarkan oleh Palm kembali ke hotel, Jing memberikan sedikit pelukan yang sudah dapat dipastikan pelukan itu membuat Palm merasa sangat canggung. Kemudian ketika Palm sedang menunggu taksi, Jing kembali dengan troli hotel yang didorong oleh salah satu karyawan di sana karena Jing takut Palm akan lama menunggu taksinya. เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปดิอยู่ก่อน Thank you. No thank you Saat menemani Ted rekaman di Kamboja, Jing cemburu melihat Ted dengan penyanyinya hingga tanpa sengaja Jing menjatuhkan harddisk yang berisikan musik penggiring di lagu tersebut. Setelah diperiksa ternyata harddisk itu rusak, tapi Ted yang tidak seperti kebanyakan orang termasuk saya yang sudah pasti marah-marah gak jelas, justru dalam keadaan seperti ini Ted meminta waktu kepada Jing untuk mengulang rekaman tersebut. Di hotel ketika Jing membereskan pakaian Ted, dia menemukan sutra di saku celana Ted yang sudah digunakan satu. Tapi entah serabi siapa yang dicicipi Ted, yang jelas itu membuat Jing semakin curiga. Di sisi lain, Palm berusaha meminta maaf kepada teman pramugarinya yang sebelumnya dia tinggalkan di Myanmar. Karena di sini, lagi-lagi Palm membuatnya kecewa setelah menolak untuk terbang bersama dengan alasan Palm ingin istirahat untuk sementara waktu. Melihat Jing yang terburu-buru, Palm pun menghampirinya dan Jing menceritakan bahwa dia menemukan sutra di celana Ted. Maka dari itu, dia harus menyusul Ted yang sekarang sedang rekaman di Hong Kong. Palm yang khawatir karena Jing ugal-ugalan memutuskan untuk ikut. ให้พี่ช่วยไหมครับ เท่สุดๆไปเลยค่ะ 借过一下 Setibanya di Hong Kong, mereka mengawasi Ted dari sebuah restoran hingga tak lama kemudian Ted menelpon Jing.
Untuk menghindari kecurigaan, Palm berpura-pura menjadi seorang pelayan seolah-olah mereka sedang berada di sebuah restoran di Thailand. Setelah selesai menelpon, Jing kembali mencibuan Ted dari jendela di mana terlihat Ted menaiki sebuah taksi dengan seorang perempuan di dalamnya. Melihat itu, Jing bergegas keluar dan berniat untuk mendahului Ted sebelum dia sampai duluan di hotel. Sambil menunggu Ted, Jing memesan 4 minuman, 2 untuk mereka dan 2-nya lagi untuk disiram ke wajah wanita bersama Ted. Jing menceritakan bahwa dia sudah berencana untuk menikah dengan Ted dan memiliki 3 orang anak yang akan mereka ajarkan untuk bermain musik. Sekian jam mereka menunggu, Ted belum juga datang, bahkan dia tidak menjawab telepon Jing. Melihat sebuah taksi datang, mereka bersembunyi sambil mengawasi. Ternyata itu adalah kakek Sugiono dengan cucunya. Karena telepon Jing tak kunjung dijawab, Palm menyarankan untuk menelpon dengan ponselnya. Dan Halo, Kap. Halo. di perjalanan pulang dari hotel, Palm berusaha menghibur Jing yang terlihat sangat terpukul setelah kejadian tadi. Berbagai cara dilakukan oleh Palm, bahkan ia juga mengarang cerita agar Jing tetap berpikir positif tentang Ted. Dan dengan panik, Palm berusaha meminta kepada si supir dan pengendara lain untuk mundur agar dia bisa menyelamatkan Jing. Akibat ulah anti-mainstream Jing, Palm dibacoti oleh polisi setempat, namun pada akhirnya mereka melepaskan Jing dan Palm setelah mengetahui bahwa Jing adalah teman bukan istrinya. Palm kembali ke rutinitas biasa sebagai pramugara di mana dia terbang ke Krabi sekaligus Jing ikut untuk menenangkan diri di sana. Setelah sampai, Jing meminta Palm menemaninya, tapi Palm tidak bisa karena dia ada penerbangan lain. Dan Palm berjanji setelah penerbangan itu ia akan segera kembali menemui Jing. มากระบี่ครั้งแรกแต่จะเนี่ย อ๋อ เพื่อนกันค่ะ Singkat cerita, Palm kembali ke Krabi dan langsung menuju ke penginapan Jing. Di kamarnya, Jing jadi orang yang mageran dengan 2 aktivitas tidur dan makan. Sambil membersihkan dirinya yang berantakan, Jing mengatakan beginilah nasib wanita-wanita yang dicampakkan Palm sebelumnya. Palm keceplosan karena mengatakan bahwa dia tidak pernah sekhawatir ini kepada perempuan lain. Mereka mencari udara segar di luar untuk menenangkan pikiran Jing. Bahkan ketika berdoa, Palm menggunakan bahasa Mandarin dan menyelipkan nama Jing di dalam doanya. Setelah itu, mereka menikmati indahnya alam dari tebing, sekaligus Jing memperingatkan Palm untuk berhenti mempermainkan wanita, yang mana seketika itu membuat Palm merasa bahwa dia ada harapan untuk mengakhiri hubungan friendzone-nya dengan Jing. Jing mengatakan jika Palm pacarnya, maka dia akan memeriksa HP Palm setiap saat untuk memastikan siapa saja yang me-WhatsApp-nya, karena Palm seorang playboy. เฮ้ยมึงรอเลยเฮ้ย ก็เหมือนอยู่ Karena sudah tidak tahan, Jing terpaksa buang air di tengah hutan dan ditemani oleh monyet mesum yang tadinya numpang dengan Palm. Berhubung mereka tidak membawa tisu, Palm merelakan bajunya untuk membersihkan bokong Jing. Di pantai, keputusan Jing sudah bulat untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted saat ia bertemu nantinya. Jing juga membuang jam tangan kapal yang diberikan oleh Ted sebelumnya. Malam harinya, Palm belanja di sebuah Alfa terdekat dan dia malah tergoda melihat Durex yang terpajang manis di meja kasir. 190 Dengan perasaan yang campur aduk sekaligus keraguan, Palm kembali ke penginapan. Palm melihat Jing tengah mengenakan celana yang cukup mini sambil menuangkan bir ke dalam bathtub untuk berendam. Kemudian Jing menawarkan Palm untuk ikut berendam dengannya dan kesempatan itu pun tidak akan disia-siakan oleh Palm. Lalu Jing menyuruh Palm berbaring di kakinya untuk membersihkan rambut Palm. Dan jelas saja itu membuat Johnny Palm meronta-ronta. Saat mereka akan melewati batas, Jing tidak dapat melakukannya dan malah bertanya kenapa Ted dapat melakukannya sementara dia tidak bisa. Maksudnya saling kuah. Mendengar itu, Palm marah karena ia merasa hanya dijadikan pelampiasan. Sontak, Jing langsung berbalik marah kepada Palm karena ternyata saat Palm membuka celananya, Jing melihat Durex yang dibeli Palm. จูโดยไหมเฮียไม่ต้องเป็นเพื่อนเลยจะเอาแบบนี้นะลงไปดิ มึงเอาเลย เอาดิ Palm mengatakan jika dia di posisi Ted maka dia juga akan selingkuh seperti yang dilakukan Ted, seolah-olah Palm menyalahkan sikap Jing yang terlalu posesif. Posesif atau apa ya namanya? Ya serahlah.
Merasa bersalah karena telah memanfaatkan Palm, Jing pun meminta maaf dan akan segera memutuskan Ted dalam waktu dekat. Untuk membuktikan ucapan Jing, Palm akan menciumnya jika ternyata Jing tidak mengakhiri hubungannya dengan Ted. Jing juga memiliki keinginan jika nantinya setelah pacaran, Jing ingin Palm membawanya liburan ke Eropa dengan menginap di hotel bintang 5. Banyak kandak kau leh. Singkat cerita, saat Jing kembali menemani Ted rekaman, terlihat Jing ragu-ragu untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted. Seketika Jing meluapkan semuanya di mana dia telah membuang jam tangan pemberian Ted dan dia juga telah mengikuti Ted saat berada di Hong Kong. Jing juga melihat Ted pergi dengan seorang wanita yang ada di dalam taksi yang entah siapa orangnya. Dengan tenang, Ted menjelaskan bahwa wanita itu adalah orang yang duet dengan Jing sebelumnya. Wanita itu kebetulan liburan di sana dan dia juga mengajak Ted untuk makan malam di luar. Yang lebih mengejutkan lagi, tanpa ada keraguan sedikit pun Ted mengungkapkan bahwa dia dan wanita itu saling menyukai satu sama lain. Tapi sekarang hubungan Ted dengan wanita itu telah kandas. Beberapa hari setelah itu terlihat Jing menemui Palm di tempat yang sudah direncanakan sebelumnya. Jing memberitahu Palm bahwa dia tidak jadi mengakhiri hubungannya dengan Ted karena Jing ingin memberikan Ted kesempatan sekali lagi. Jing kembali mengatakan bahwa berteman akan jauh lebih baik. Mendengar itu jelas saja Palm sangat kecewa dengan keputusan Jing. Palm menyesal karena telah meminta Jing sebagai temannya saat itu. แต่วันหนึงมึงไปมีแฟนอะ ถ้ามึงตามกูมาอีกกูจูงมึงเลยนะเว้ย Beberapa hari setelah kejadian yang menguras air mata dan perasaan itu, Palm yang sedang berdoa melihat wanita di sebelahnya seperti melihat Jing. Di sisi lain, terlihat Jing dan Ted sedang berbelanja di sebuah mall terdekat. Jing juga teringat dengan masa-masa ketika bersama Palm. Singkat cerita, saat Palm sedang goes, dia melihat Jing, tapi Palm terus melanjutkan membakar kalorinya. Kesal karena dicuekin, Jing mengejar Palm untuk memberitahu bahwa dia telah mengakhiri hubungannya dengan Ted dengan alasan yang sangat konyol. Karena Jing ingin melihat Eropa dengan Palm. Jelas itu bukan alasan yang sebenarnya karena fakta membuktikan bahwa semenjak mereka di bangku sekolah, Jing telah menyukai Palm. Tak seperti kebanyakan pasangan di luar sana karena di sini Jing mengajak Palm untuk menikah dengannya. Dan ก็แต่งงานกันไปเลยนะ มึงนี่แหละ kembali ke masa sekarang, saat Palm selesai menceritakan kisahnya kepada teman yang bernasib sama, mereka pun sampai terbawa suasana. Hal itu memotivasi mereka untuk memepet terus teman yang sedang mereka sukai sampai benar-benar mendapatkan hatinya. Melihat Jing tidak memakai cincin pernikahan, mereka berdua kembali mencari, bahkan pengantin yang sedang nikah sekaligus tamu undangan ikut membantu. Setelah cincin itu ketemu, Palm melamar Jing karena sebelumnya dia yang dilamar oleh Jing. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sawadee krap.